Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang Bu Anggi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Anu semangat pula. Keren, bersemangat sekali. Ya, Bu. Oke, Pak Fahmi, saya mendengar bahwa apakah betul nanti panjenengan akan melaksanakan coaching? Betul sekali Bu Anggi. Oke, kalau boleh saya tahu, Pak Fahmi nanti akan melakukan coaching dengan siapa, Pak? Saya nanti sudah membuat jadwal untuk coaching. Yang menjadi coach saya adalah Pak Yaya. Oke, sudah dipastikan ya Pak untuk tempat pertemuannya dan waktunya? Sudah Bu, tadi kita sudah deal untuk waktu dan tempat. Oke. Sudah oke ini. Oke, semoga nanti dilancarkan dipanggil. Amin. Oke, sebelum melaksanakan coaching dengan Pak Yayan, apakah Pak Fahmi sudah membaca-baca dan memahami rubrik penilaian panjenengan sebagai coach? Tadi sudah Bu, sudah saya buka, sudah saya coba untuk memahaminya. Bagus. Lalu nanti ketika panjenengan melaksanakan coaching dengan Pak Yayan, kira-kira Pak, Bapak ingin saya ketika nanti menjadi supervisor bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Sebenarnya kompetensi saya itu sangat sangat perlu untuk dikembangkan semuanya Bu. Semuanya Pak? Iya, ketiga-tiganya. Oh, tetapi ketiga-tiganya itu apa aja Pak kalau boleh saya tahu? Ketiga-tiganya itu adalah bisa dengan mendengarkan aktif, bisa dengan kehadiran penuh, ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke, Pak Fahmi, dari ketiga indikator ini tadi, kompetensi ini, kira-kira kan tadi Pak Fahmi mendikan bahwa ketiganya perlu. Betul sekali. Nah, ketiganya perlu. Tetapi Pak, menurut Pak Fahmi, yang paling ingin dikembangkan itu bagian yang mana Pak? Kalau saya melihat ke dalam diri saya sendiri Bu, saya itu merasa yang paling prioritas gitu ya, agar bisa berkembang lagi, karena saya merasa masih agak rendah di situ itu ya. Itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Lalu kira-kira bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Saya merasa dalam kompetisi saya mengajukan pertanyaan berbobot ini memang masih agak kurang ya. Kalau seandainya di level antara 1 sampai 10, kalau 1 sampai 10 mungkin saya baru berada di posisi 6 atau 7. 6 atau 7. Kira-kira Pak, apa yang membuat Bapak mengambil penilaian seperti itu? Asumsi apa yang membuat Bapak berada punya pemahaman bahwa saat ini Bapak ada di posisi 6 atau 7 tadi? Karena dari beberapa coaching yang pernah saya lakukan gitu ya. Jadi saya itu merasa kurang bisa menggali coaching saya untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Jadi setelah saya pikir-pikir kok ada yang kurang ya, seharusnya ini gitu. Apa Pak kira-kira yang menyebabkan? Bisa nggak merefleksikan diri supaya nanti setidaknya dari refleksi ini panjenengan punya gambaran apa yang perlu saya lakukan yang menyebabkan panjenengan seperti tadi, merasa seperti tadi? Karena saya merasa saya itu ketika terlalu fokus ataupun mendengarkan aktif gitu ya Bu ya, saya itu kurang menangkap hal yang, jadi saya fokus pada ini tadi percakapan kita ini. Saya tidak mencoba untuk mengembangkan bagaimana ini agar lebih berkembang lagi gitu. Jadi hanya fokus apa yang disampaikan saja gitu Bu. Baik, semoga nanti pada saat coaching dengan Pak Yayan, panjenengan juga bisa menerapkan
alurnya sebagai coaching. Dan sekali lagi saya bertanya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap dari observasi ini saya dapat melakukan coaching dengan alurnya yang benar, kemudian kompetensi saya dalam percakapan coaching ini meningkat. Oke, terutama yang paling menjadi prioritas tadi yang mengajukan pertanyaan ke bobot ya Pak. Iya. Meskipun ketiganya itu penting. Iya, harus disertai semuanya meningkat. Oke, siap. Baik Pak Fahmi, semoga nanti coaching dengan Pak Yayan bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Iya. Sudah dibantu menjadi supervisor ketika saya coaching. Terima kasih Pak Fahmi atas Terima waktunya. kasih. Selamat siang Pak Yayan. Selamat siang Pak Fahmi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, hari ini sehat. Namun kadang ya itu juga masih mikir Pak Fahmi. Dalam hati saya itu masih ada keresahan. Apa sih yang salah dalam proses saya mengajar di kelas gitu Pak. Oke, berarti dari pertemuan ini bagaimana rencananya Pak Yayan? Harapan saya nanti di diskusi kita hari ini itu saya bisa mendapatkan solusi Pak Fahmi dari apa yang saya rasakan selama ini. Lalu kira-kira ukuran pertemuan ini nanti berhasil menurut Pak Yayan bagaimana? Ukurannya adalah ketika saya bisa menemukan solusi terhadap kegundahan hati saya sebagai guru di kelas 5 gitu Pak Fahmi. Jadi dari hasil diskusi ini ada langkah-langkah real yang bisa saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi gitu Pak. Mungkin secara lebih detail mungkin ya bisa Bapak ceritakan sebenarnya permasalahan yang Bapak rasakan itu seperti apa? Ya. Jadi gini Pak Fahmi, seminggu kemarin itu kan kita sudah melaksanakan sumatif akhir semester 1. Dan menurut saya itu materi sudah saya sampaikan ke anak-anak mulai dari awal sampai akhir. Bahkan di dalam kelas itu ketika memang proses akhir itu sudah saya tanyakan, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan, apakah anak-anak ada kesulitan, tapi mereka diam saja. Nah, bagi saya ketika memang anak-anak diam saja itu kan berarti mereka sudah bisa menguasai apa yang saya sampaikan kan begitu Pak Fahmi. Tapi ternyata setelah dilakukan sumatif akhir semester 1 dari 28 siswa itu yang nilainya bisa di atas KKTM kriteria ketuntasan minimal itu hanya 5 Pak Fahmi. 5 dari 28, sedangkan yang sesuai dengan KKTM itu ada sekitar 10. Jadi masih ada sekitar ya 13 berarti 13 siswa saya yang masih di bawah KKTM. Begitu. Jadi ternyata Pak Yayan ini merasakan dalam hasil belajar anak berdasarkan tes sumatif kemarin itu belum mencapai target yang Bapak Yayan harapkan gitu ya. Iya, meskipun ketika bertanya panjenengan menanyakan mereka sudah diam dan itu Bapak anggap berarti sudah memahami gitu ya. Iya betul. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Saya juga sampai saat ini masih kebingungan apa sih yang membuat mereka tidak menyampaikan secara langsung kepada saya. Kemudian akhirnya saya pun juga merefleksikan terhadap apa yang saya lakukan selama di kelas. Akhirnya saya pikirkan ternyata yang saya lakukan selama ini itu masih ada ya hal-hal yang perlu saya perbaiki Pak Fahmi. Yaitu saya masih memperlakukan hal yang sama ke 28 anak itu. Jadi metode yang saya gunakan, pendekatan yang saya gunakan itu masih sama. Sehingga mungkin dengan kesamaan yang saya lakukan itu tidak bisa mengakomodasi
sebetulnya ada perbedaan dari 28 siswa itu, begitu Pak Fahmi. Jadi Pak Yayan tadi mengatakan selama ini Pak Yayan masih menerapkan perlakuan yang sama, baik metode atau pendekatannya kepada 28 siswa yang kemungkinan Pak Yayan identifikasi itu setiap siswa itu seharusnya dilakukan penanganan yang berbeda-beda gitu ya Pak ya? Iya betul, jadi memang idealnya kan begitu, tapi ternyata selama ini yang membuat mereka nilainya tidak bisa tuntas ya menurut saya salah satunya itu Pak Fahmi. Lalu melihat hal ini, kira-kira peluang apa atau kesempatan apa yang Pak Yayan miliki untuk Pak Yayan menuntaskan permasalahan ini, Pak? Jadi rencana saya begini Pak Fahmi, setelah semester 1 ini selesai, kita masuk di semester kedua, tentu saya akan memetakan ulang berkaitan dengan minatnya, kemudian kompetensi awal siswa saya, kemudian minatnya juga, ketertarikan dia, model gaya belajar dia. Nah harapannya nanti, karena kemarin sudah saya terima sebuah diskusi juga sebelum ini, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah jadi rencana saya nanti di semester kedua saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pemetaan yang sudah saya lakukan tadi. Oke, berarti Pak Yayan melihat sebuah kesempatan bahwa Pak Yayan nanti akan melakukan asesmen awal ulang gitu ya, untuk memetakan bagaimana murid-murid Pak Yayan secara menyeluruh gitu ya, 28 siswa. Kemudian Pak Yayan juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kira-kira hambatan apa yang kira-kira yang mungkin nanti itu bisa muncul ketika Pak Yayan melakukan hal tersebut, Pak? Kemungkinan nanti yang muncul menurut saya adalah perencanaan saya, karena seperti yang saya ketahui ternyata membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, saya kira nanti di proses itu nanti itu yang akan menghambat saya, karena dari kesibukan kemudian tugas tambahan itu cukup menyita waktu juga. Harapannya nanti ya bisa memaksimalkan lah, walaupun itu nanti hambatan. Oke, berarti dengan melihat kesempatan Pak Yayan juga hambatan yang mungkin nanti bisa muncul gitu ya Pak. Ya. Lalu melihat hal tersebut, apa solusi yang akan Pak Yayan lakukan nanti? Rencana saya satu, nanti saya akan membuat checklist apa yang harus saya lakukan dalam rangka persiapan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian kebutuhan apa yang saya perlukan untuk bisa melaksanakan itu. Kemudian satu lagi, ada orang yang bisa mengontrol saya, bisa mengobservasi saya, sehingga nanti apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai atau belum, begitu Pak. Oke, berarti Pak Yayan nanti akan membuat checklist, kemudian memetakan kebutuhan Pak Yayan itu nanti apa, dan melibatkan orang untuk mengontrol bagaimana Pak Yayan melaksanakan solusi ini gitu ya. Lalu bagaimana jangka waktu yang akan Pak Yayan ambil dalam menyelesaikan permasalahan? Harapan saya nanti saya tidak ingin terlalu lama, agar nanti di semester kedua ini, kan semester kedua ini biasanya cenderung lebih pendek daripada semester 1. Harapannya nanti di bulan awal semester kedua ini permasalahan ini sudah mendapatkan solusi. Gitu. Oke. Lalu Pak, dari apa yang Bapak rencanakan kemudian nanti akan segera dilakukan itu ya di waktu yang sangat singkat ya gitu ya Pak Yayan. Ya. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan rencana Pak Yayan nanti? Bagaimana jika dikatakan hal berhasil itu? Ya. Indikator yang saya pilih untuk keberhasilan yang saya lakukan tentu
peningkatan hasil belajar, Pak. Oke. Karena kan permasalahannya berawal dari hasil belajar yang rendah. Nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa meningkatkan yang tadi 5 di atas KKPM, bisa lebih meningkat lagi lah. Setidaknya 50% dari jumlah siswa saya itu bisa meningkat nanti di semester kedua. Kemudian yang di bawah KKTM bisa menuju ke minimal sama dengan KKTM gitu. Oke, jadi nanti ukuran tugas yang Bapak maksud adalah hasil belajar anak-anak nanti meningkat gitu ya, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi setidak-tidaknya meningkat 50%. Iya. Begitu. Lalu tadi Pak Yayan juga mengatakan perlu melibatkan orang, Ya, orang lain. iya betul. Kira-kira siapa Pak yang perlu Anda libatkan untuk agar rencana Bapak dan target Bapak ini terlaksana? Jadi begini Pak Fahmi, pembelajaran berdiferensiasi ini kan sesuatu hal yang baru, terutama saat kita terapkan di kurikulum Merdeka ini. Oke. Nah, tentu untuk mengontrol apa yang sudah saya lakukan, itu saya butuh orang yang memang benar-benar menguasai mulai dari teorinya, bagaimana penerapannya tentang pembelajaran diferensiasi, kan seperti itu. Nah, menurut pengamatan saya di sekolah saya, yang mampu bisa menjadi supervisor saya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi adalah kepala sekolah saya. Oke. Kenapa demikian? Karena beliau kebetulan juga sebagai pengajar praktik dalam proses pendidikan guru penggerak. Nah, dari indikator itu saya yakin beliau sudah mendapatkan teori secara penuh bagaimana proses pembelajaran diferensiasi, sehingga ini juga sekaligus beliau memerankan sebagai supervisor dalam pembelajaran saya, penilaian kinerja saya di proses pembelajaran di kelas. Begitu Pak Fahmi. Oke. Berarti Pak Yayan tadi berencana untuk melibatkan kepala sekolah sebagai supervisor gitu ya, karena beliau juga seorang pengajar praktik di pendidikan guru penggerak. Lalu Pak, setelah hal yang disampaikan ini, adakah komitmen dari Pak Yayan untuk melaksanakan semua rencana yang sudah disampaikan? Tentu ada Pak, dengan melihat latar belakang yang seperti itu tadi, dengan nilai hasil belajar siswa saya yang rendah, saya tentu harus punya komitmen yang jelas untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa-siswa saya itu. Tapi tetap Pak Yayan nanti akan berkomitmen ya, bagaimana melaksanakan rencana Bapak dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, juga melibatkan Pak Kepala Sekolah. Nah, sepertinya sesi coaching ini sudah mendekati akhir Pak Yayan. Satu lagi, jadi setelah kegiatan coaching kita ini, kira-kira tindak lanjut apa yang harus Pak Yayan lakukan gitu, langsung setelah sesi ini? Ya. Tindak lanjut saya berarti saya menyelesaikan proses di semester 1 dulu. Kemudian setelah masuk di semester kedua, saya akan langsung eksekusi apa yang sudah saya sampaikan tadi kepada Pak Fahmi. Ya, saya kira cukup ya Pak Yayan ya, apa yang kita diskusikan ini nanti semoga memberikan gambaran yang jelas gitu, apa yang akan Pak Yayan lakukan sebagai solusi dari permasalahan Pak Yayan tadi, apa yang menjadi komitmen Bapak, apa yang menjadi rencana Bapak Yayan, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Fahmi atas kesediaan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, membantu membimbing saya sehingga bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya di kelas. Sama-sama Pak Yayan. Nanti untuk ke depan bagaimana perkembangannya bisa kita ketemu lagi untuk mungkin ada hal-hal yang perlu kita ceritakan. Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang Bu Anggi. Iya Pak, saya ingin mengucapkan selamat karena tadi panjenengan sudah saya nilai berhasil melakukan coaching bersama Pak Yayan D. Terima kasih Bu Anggi. Lalu bagaimana Pak perasaannya? Alhamdulillah Bu, pertama saya merasa lega karena saya tadi dalam percakapan dengan Pak Yayan itu
saya rasa juga mampu membimbing atau mengungkapkan kompetensi Pak Yayan itu agar berkembang gitu Pak, sehingga beliau tadi menemukan solusi apa yang perlu beliau lakukan. Secara tidak langsung panjenengan ini di awal tadi sudah mampu menilai performa panjenengan sendiri, dan apakah dari penilaian yang panjenengan sampaikan tadi ini panjenengan sudah merasa bahwa panjenengan sudah sesuai dengan indikator-indikator pencapaian pengembangan coach? Menurut saya, jadi dari 3 indikator yang kita rujuk tadi Bu, jadi Siap. saya merasa indikator-indikator itu sudah berkembang lah pada diri saya, sudah ada peningkatan. Oke, tadi di awal panjenengan memberikan, kalau bisa kita ambil 1 sampai 10, di awal tadi panjenengan kita sepakat bahwa panjenengan ada di posisi 5 atau 6 ya? Iya betul sekali. Benar ya? Tapi setelah melakukan proses coaching ini, menurut refleksi panjenengan sendiri, apakah sudah ada peningkatan? Sudah ya Pak? Dari refleksi saya ya, melihat tadi proses coachingnya, saya rasa sudah cukup meningkat ya. Meningkat. Mungkin kalau di skala 1 sampai 10 tadi ya bisa sampai 7,7. Wah, berarti peningkatannya sangat signifikan gitu. Ya lumayan Untuk tahap ini. Nah, gitu. Oke, Pak. Saya juga merasakan hal yang sama, bahwa tadi panjenengan dari angka yang di awal kita sepakati dengan proses coaching itu benar, panjenengan mengalami peningkatan yang signifikan. Lalu pada kesempatan ini, apakah saya diperkenankan untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, meskipun memang kita sudah sepaham bahwa ada peningkatan begitu? Saya dengan sangat senang dan terbuka sekali Bu untuk mendengarkan apa yang menjadi pengamatan dan catatan-catatan itu. Monggo. Baik, tadi di awal kita sudah sepaham ya Pak, bahwa panjenengan kemampuan yang ingin saya amati itu sebenarnya 3-tiganya, tetapi dengan membuat skala prioritas, panjenengan ingin lebih pada saya amati ke pertanyaan berikutnya. Mengacu dari kesepakatan untuk pengamatan pertanyaan berbobot ini, saya menilai bahwa saya tadi ketika melakukan proses supervisi pada panjenengan saat coaching itu, panjenengan itu sudah sangat mampu keluar dari zona amannya, yaitu dengan mampu membuat pertanyaan yang berbobot berawal dari kata kunci yang sudah disampaikan Pak Yayan. Terima kasih Bu. Nah, jadi dari kata kunci itu, panjenengan juga sudah mampu untuk mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan di mana akhirnya si coach ini atau Pak Yayan ini mampu untuk menemukan solusinya. Nah, contohnya nih Pak, tadi ketika Pak Yayan menyampaikan bahwa beliau merasakan galaunya dengan hasil SAS murid-muridnya, karena pada pembelajaran ketika murid-murid ditanya apakah ada yang ditanyakan, murid-muridnya diam. Lalu dari situ panjenengan bisa membuat pertanyaan, apa penyebabnya kok murid-muridnya ini pada diem gitu kan Pak. Terus dari situ Pak Yayan juga mampu memberikan refleksi pembelajarannya, yaitu mungkin pada saat pembelajaran beliau karena belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu. Dan ada banyak lagi sih, tadi juga panjenengan juga dari menanyakan tentang ukuran keberhasilan. Dari situ juga Pak Yayan bisa atau Koci bisa menemukan bahwa saya lebih berhasil, saya bisa berada di angka ini, mengalami peningkatan karena menemukan solusi dari pembicaraan yang Koci lakukan bersama Koci.
Jadi menurut saya pertanyaan berbobot ini tadi yang di awal panjenengan merasa ragu, panjenengan mampu untuk keluar dari zona aman ini dan berhasil meningkatkan kompetensi dengan sangat signifikan. Begitu Pak. Terima kasih sudah memberikan catatan dan umpan balik untuk saya. Tetapi Pak, tadi kan sebenarnya juga ada 3 gitu, ada 2 lagi. Ya, izinkan saya menyampaikan lagi ya Pak, Oke, bahwa pada saat coaching tadi panjenengan juga sudah memberikan apa itu Pak namanya, kehadiran penuh dengan cara ini tadi itu tadi panjenengan bolak-balik mengucapkan iya atau mengangguk, itu sangat amat bagi saya adalah satu proses kehadiran penuh pada saat coaching. Selain panjenengan juga melakukan berani menatap si coach, dan itu adalah bentuk penghargaan, merasa dihargai bagi saya. Jadi kehadiran penuhnya juga sudah ada. Lalu bagi saya untuk kompetensi yang terakhir yaitu mendengarkan aktif, itu panjenengan juga sudah baik dan mungkin jauh lebih baik dari yang mungkin panjenengan sudah pernah melakukan proses coaching. Dengan buktinya yang saya lakukan pencatatan yaitu dari coaching tadi panjenengan membuat catatan-catatan kecil. Terus mboten Pak. Nah, ada catatan-catatan kecil. Dari catatan-catatan kecil itu panjenengan juga selalu memberikan konfirmasi kepada coach, dalam hal ini pada Pak Yayan. Jadi seperti tadi untuk tanggung jawab siapakah yang akan dijadikan yang menurut Pak Yayan bisa menjadi kontrolernya begitu. Panjenengan melakukan konfirmasi lagi pada Pak Yayan apakah itu ada lagi orang-orang lain seperti itu. Lalu pada saat rencana aksinya yang panjenengan tanyakan pada Pak Yayan juga panjenengan memberikan konfirmasi, mengulang lagi. Berarti Pak Yayan mau membuat checklist, Pak Yayan mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Itu bagi saya konfirmasi yang sangat jos. Nah, sebagai coaching panjenengan sudah hebat, panjenengan sudah melakukan juga alur deltanya. Jadi bagi saya mensupervisi panjenengan, saya mendapatkan penilaian bahwa panjenengan sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Selamat ya Pak ya. Terima kasih Bu sudah dibantu menjadi supervisi saya, menjadi supervisor saya, sudah mengamati dengan berbagai catatan-catatan. Namun adakah saran Bu nanti agar kedepannya saya lebih meningkat lagi? Saran yang bisa saya berikan adalah paling tidak pertahankan. Dari yang tadi 56 jadi 7,5, 7,7 ya Pak ya, 7,7. Nah, 7,7 ini pertahankan untuk nanti kedepannya dengan panjenengan bisa melakukan coaching lagi pada teman sebaya, teman sejawat, dengan orang lain atau mungkin dari sekolah-sekolah yang berbeda juga, dari komunitas belajar. Itu saya yakin dengan panjenengan sering melakukan coaching itu nanti akan meningkatkan kemampuan kompetensi Anda. Jadi saran saya berlatih lagi Pak, melakukan coaching lebih banyak lagi begitu kepada siapapun Terima yang kasih. memerlukan. Begitu Pak. Terima kasih atas sarannya ya Bu. Iya. Lalu Pak, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah ini? Berarti setelah ini nanti Setelah proses supervisi ini, saya berarti harus, jadi mungkin saya lebih membuka diri saya kepada teman-teman sejawat ataupun baik di dalam satu sekolahan maupun di luar sekolahan, karena agar nanti saya itu punya kesempatan atau dipercaya untuk melakukan coaching bersama teman-teman. Baik, semoga itu nanti bisa dilakukan nggih Pak nggih, dan bisa meningkatkan kompetensi panjenengan sebagai
Coach. Terima kasih. Terakhir Pak, Iya. pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan panjenengan dari pertemuan kita ini? Saya merasa senang sekali Bu, karena saya lihat dari proses pra-coachingnya, kemudian saya coaching dan saat itu sampai pasca coaching ini Iya. gitu ya. Yang awal mulanya saya tadi kurang percaya diri gitu ya Bu ya. Iya. Ternyata saat melakukan coaching saya bisa menurut catatan-catatan Bu Anggi. Nah, saya merasa ini sebagai langkah awal untuk saya semakin meningkatkan kompetensi saya terkait percakapan coaching. Dan yang lebih penting adalah catatan yang saya berikan ternyata tidak jauh berbeda dengan refleksi panjenengan ya Pak. Nggih. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas kasih juga, Bu waktunya. Andi. Semoga panjenengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa lebih meningkatkan lagi sampai Amin. level 10. Sampai angka 10 mungkin ya Pak ya. Oke, amin. Bersama teman-teman